Kita ada di sini hari ini lagi. Jadi firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-17 sampai 20. Saya baca untuk kita semua. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ayat yang terakhir, Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya bicara tentang tema orang-orang yang dekat Tuhan. Tema kita adalah orang yang dekat Tuhan. Kita semua punya teman, ya. Hati Jenny teman dekatnya Mahani. Ya, setiap kita punya teman dekat. Saya punya teman dekat. Ibu Gembala punya teman dekat. Maenda punya teman dekat pasti. Maira juga, ya, pasti punya teman dekat. Om Nick juga. Dan biasa orang yang dekat ini, yang kadang-kadang disebut dalam bahasa Indonesia orang sahabat karib. Kita punya banyak teman, tapi ada orang yang dekat. Orang dekat ini biasa kita curhat, kita dekat, kita cerita, kita punya persoalan. Kadang-kadang yang jadi rahasia pun kita berani cerita kepada mereka. Kenapa? Karena mereka dekat dengan kita. Nah, Tuhan itu juga Bapa yang rindu dekat dengan kita. Nah, kedekatan Tuhan itu juga seperti kita. Tidak, walaupun kita banyak teman, tapi kenapa kita pilih orang-orang itu jadi teman dekat? Karena pertama, orang itu dapat dipercaya pastinya. Kedua, orang itu kita lihat dia baik dengan kita. Ketiga, dia mungkin lurus dengan kita. Mau senang juga dengan kita, susah dengan kita. Tapi ada yang lain tidak. Dia hanya ada pada waktu mungkin kita senang. Jadi kita jadikan dia sahabat itu karena dia orang yang kita, setelah kita pilah-pilah dia, kita saring, ini dia yang harus kita pilih, ya. Padahal maaf, mungkin kita bukan saudara sedaging. Kadang-kadang maaf, saudara sedaging bisa berbeda. Tapi herannya kadang-kadang kita bersahabat itu lebih dari keluarga. Makanya ada bahasa bilang begini, ini teman rasa keluarga, atau ini teman rasa saudara. Ada orang saudara rasa teman, tapi ada teman rasa saudara. Nah, kenapa saya bawa tema ini? Tuhan juga begitu, dia cari teman dekatnya dia. Tuhan itu suka bersahabat dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan siapa yang Tuhan mau pilih jadi teman dekatnya? Satu, dikatakan ayat yang ke-17. Apabila orang benar itu, saya sampai di situ saja. Apabila orang benar itu, kata yang muncul adalah orang benar. Kita bukan orang sempurna, tetapi kita harus jadi orang benar, ya. Kita punya anak sama kecil-kecil, kalau dia maki pasti kita kasih lombok. Padahal dia masih kecil, dia belum mengerti. Tapi kita paksa dia untuk dia harus benar, begitu ya. Lalu yang lain lagi, kita pingin dia benar. Walaupun maaf, suami kita misalnya merokok. Tapi kalau kita anak dia baru SD lalu dia merokok, pasti orang tua pukul dia atau tempelin. Kenapa? Satu kata, itu anak harus benar. Nah, demikian dengan Tuhan. Tuhan senang bersahabat dengan orang yang benar. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi tadi Om Nick bersaksi, dia bilang baik sudah, ini teguhkan khotbah saya. Saudara-saudara, Bapak Mama kita semua. Saya juga punya latar belakang sebenarnya tidak pingin jadi hamba Tuhan, Om Nick. Ya, Botong juga dulu juga. Ya, ada kepala-kepala angin. Om Nick bilang di pasar, nah, beta juga di pasar. Jadi memang kalau orang di pasar itu sering, kalau di Badung bilang Sodom dan Gomora. Jadi semua di sana. Jadi pengen mau jadi pendeta itu tidak ada. Saya pengen mau jadi polisi atau tentara, itu tidak ada di kepala. Jadi sejak beta jadi pendeta, saya rindu Tuhan. Beta rindu bahwa orang datang pada Tuhan. Dan herannya, beta selain bilang Om Nick, Tuhan tuh kasih beta penjemaat, Maira, Matije. Orang-orang model Om Nick,
Saya sebut saja saya jemaat yang kepala-kepala angin, Bapak Mercer, ini Omni, ya. Aduh, orang-orang yang saya tahu ini kepala-kepala angin. Nah, tapi kalau satu waktu Tuhan, saya pun doa, satu waktu kalau mereka bisa diubahkan Tuhan, bagi saya itu sukses luar biasa. Amen. Mungkin beta pun jemaat tidak banyak, tapi kalau ada model begini saja bagi beta, ini lebih penting. Amen. Daripada beta punya jemaat ribuan, tapi dong sudah bertobat. Jadi itu hal kita bilang, Omni, Tuhan mau cari bersahabat dengan orang benar. Jadi mari kita jadikan Tuhan itu Allah yang sahabat kita. Ya, kotong kawan kalau bengko-bengko dan kotong pasti kotong marah, betul ya? Tuhan pun demikian, kalau dia lihat kotong bengko-bengko dan dia marah. Jadi Tuhan mau kita hidup benar. Amin. Yang kedua, dia cari sahabat yang mana? Sahabat yang suka omong-omong dengan dia. Dalam bahasa ini dikatakan apabila orang benar itu berseru-seru. Kata berseru itu mewakili doa. Doa itu jangan salah mengerti. Kadang-kadang orang berpikir doa itu beta omong dengan Tuhan tentang beta pergumulan. Betul, itu salah satu arti doa. Tapi katanya doa itu adalah dua arah. Jadi doa itu dua arah. Beta omong dengan Maenda, Maenda omong dengan beta. Ya. Jadi orang yang Tuhan sedang cari adalah pertama harus hidup benar, karena hidup benar itu menyenangkan Tuhan. Kedua, dia cari orang yang suka omong-omong dengan Tuhan. Saya sudah 4 hari ini ambil keputusan 2 puasa, dan kalau Tuhan izinkan rencana ya sampai minggu saya mau omong-omong dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang itu bilang dia sahabat, dia pasti suka beromong, itu ya. Betong nih teman asu tidur, saya kadang-kadang lu tidur belum nih nalu tidur kotong beta ada mau omong dulu ya. Kadang-kadang dengan Tuhan pun Tuhan mau kita omong-omong dengan dia, bukan hanya masalah kita, biarkan dia omong dengan kita. Beberapa hari ini saya merasa Tuhan menguatkan saya setelah 4 hari saya puasa sampai hari ini, dan saya merasa ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerja. Memang saya sedang berpuasa untuk ada pergumulan khusus, tapi bagi saya itu hanya sekian persen. Yang saya mau adalah saya mau bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Kalau bangun hubungan dengan manusia saja, kita dapat pertolongan, ya kan? Ini kan jago-jago masak semua. Mahani, Maelen, Maira, ya, Maenda. Kalau kita ada apa-apa di gereja kan sudah susah, karena kita bersahabat. Kalau beta sudah bersahabat dengan semua orang, kalau beta mau minta tolong kan tidak bisa. Tuhan pun demikian. Tuhan mau kita punya hubungan yang baik. Ketika ada sesuatu, pasti Tuhan tolong betul. Amin. Yang ketiga, dia bilang begini. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesatan. Apa untungnya jadi orang benar, dan apa untungnya omong-omong dari Tuhan? Dia lanjutkan. Lalu dia bilang, ayat yang ke-17 tadi, apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka. Jadi akibat dari hubungan yang benar, hubungan yang menyenangkan Tuhan, hubungan hasil omong-omong, hubungan yang intim dengan Tuhan, itu dia bilang, maka dia mau dengar. Tadi saya bilang, kalau kita tidak kenal orang lalu kita pergi cerita, bilang, lu dengar beta mau curhat, belum tentu. Pertama, orang yang curhat tidak mungkin berani. Kedua, yang mau dengar itu dia pikir ini orang gila saat mau cerita di masalah. Alkitab yang bilang kalau kita bisa dua hal ini benar, selalu punya hubungan intim dengan Tuhan, dia bilang sekarang lu omong apa beta mau dengar. Ya, mengerti ya? Sahabat kita saja mau dengar. Sampai kadang-kadang kita harus jujur. Kadang-kadang kalau beta cerita terlalu panjang, kita sebenarnya sudah jenuh. Hanya karena kita anggap ini sahabat, kita semanganto. Nanti kawan tanya, sampai lu semangat. Oh saja, cerita sah. Padahal kita mengantuk. Kita masih mau dengar. Bapa di surga, pada waktu kita jadikan dia sahabat, dia tanya, lu mau cerita apa? Ya, kalau sahabat saja sebentar dia ada waktu, sebentar mungkin saja dia tidak. Tapi Tuhan bilang dia mau dengar. Dan dia bukan hanya bilang, dia dengar, dia bilang, dia lepaskan dari segala kesesatan. Ya, katanya, saya selalu pakai teori ini di gereja. Katanya orang yang punya masalah itu tidak usah dapat solusi, dia cukup curhat saja. Dia pun di sini ringan. Nah, Alkitab bilang ini yang omong bukan yang mau dengar, ini bukan pendeta. Kalau pendeta dengar saja, ada jemaat yang datang cerita di masalah, saya lihat itu wajah
wajah jemaat yang tadi dia datang dengan penuh beban, air mata. Habis dia curhatin kami pendeta, didoakan. Saya lihat dia suka ketawa senyum. Itu manusia. Padahal dia cerita ke saya manusia juga. Alkitab bilang kalau kita cerita dari Tuhan, bayangkan. Tuhan beri kita solusi, jalan keluar, berkat di dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir saya suka, dengan siapa dia suka bersahabat? Dia bilang gini, ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudara, kenapa orang patah hati? Sederhana. Apapun konsepnya, tapi ada persoalan tentunya. Kenapa orang nangis, hancur-hancuran? Karena ada persoalan. Dan dia bilang, dia bukan suka dekat sahabat dengan orang yang tidak ada masalah. Tadi saya bilang, sahabat yang baik, yang betul-betul baik ya, itu bukan ketika ketong senang dia ada. Jadi sahabat yang baik itu dia ada ketika ketong susah. Dan Tuhan Yesus dalam ayat ini, Tuhan Allah, dia bilang, saya suka dekat dengan orang-orang yang punya persoalan, orang-orang punya beban. Beda ya. Jadi kalau saya terjemahkan, Tuhan itu suka dekat dengan orang-orang susah. Jadi kalau kita susah ini, kita tidak sedang bergumul sendiri. Ketika kita susah, kita sedang dengan Tuhan. Ya, teman lihat gotong susah, dong pilah-pilah kadang-kadang. Oh, ini orang berduit ini. Tapi Tuhan tidak. Justru dia paling cari orang yang paling susah. Digambarkan tadi orang yang patah hati, orang yang lemah, orang yang ada air mata. Itu yang dia mau dekat. Dan saya bangga menyembah Tuhan, melayani Tuhan yang peduli bukan orang-orang hebat. Tadi Om Nik bilang, beta tadi orang biasa. Ya memang, Tuhan cari orang-orang biasa, tetapi punya hati yang luar biasa. Beta ulangi lagi. Tuhan cari orang-orang biasa yang punya hati luar biasa untuk Tuhan. Jadi biar gotong susah-susah ya, maaf, gotong perlu maaf apa adanya, tidak apa-apa. Tapi gotong punya hati yang luar biasa untuk Tuhan. Tuhan bilang, beta mau dekat dengan dia. Nah bayangkan, kita dekat dengan sahabat saja. Nih orang bilang kurus garam, dia sudah tinggal ketong. Apalagi Bapa di sorga. Kita sudah tahu apa yang sedang digumulkan di benak kita. Tapi sore ini ketika beta datang, beta bilang, Tuhan, beta mau cari firman Tuhan yang mana. Lalu Tuhan taruh beta ini, sampaikan ini. Dan beta tahu ada yang diberkati. Dan doa beta adalah tetaplah jadi benar, tetaplah berdoa, berseru tadi dia bilang. Dan dalam keadaan susah ini, kita punya Tuhan yang tidak cari orang senang. Tuhan kita ini cari orang yang benar-benar sedang ada air mata, sedang ada penderitaan, sedang ada dalam beban. Itulah Tuhan. Makanya selalu dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia tidak bilang, mari kepadaku semua yang senang, mari kepadaku engkau yang tidak ada masalah. Tapi justru dia bilang, saya paling suka undang mereka yang punya persoalan. Dan malam hari ini, tanpa sadar, beta tahu mungkin ketong saling undang, tapi menurut beta, Tuhan sedang undang ketong masing-masing. Tuhan sedang undang ketong yang malam hari ini ada. Ketong tamu spesial malam hari ini Tuhan. Dan mari kita bicara dengan Tuhan. Apa saja. Bahkan beban hidup kita. Dia Bapa yang mengerti. Dan dia pasti tolong kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Semua tunduk